Oke, baik. Selamat malam peserta video conference pada hari ini, pada tanggal 20 April 2020. Kita ketemu lagi di free conference call bersama dengan saya, Leli Novia SPDM Hum dari Universitas Negeri Makassar sebagai host. Hari ini kita akan diberikan paparan materi tentang pengenalan GeoGebra dalam pembelajaran matematika oleh Bapak Ismail Bahanan SPD dari SMPN 1 Jambesari Darus, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ya Pak ya. Iya, benar-benar Bu. Dan ya dan Vicon ini akan dipandu oleh moderator kita Ibu Tati Setiawati dari Seman 1 Walet Cirebon. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Bu Tati dimulai video conference dimulai panduan materinya Bu. Ya, siap. Terima kasih Miss Novi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Ismail sebagai presenter malam ini yang akan membawakan materi yaitu mengenai pengenalan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu malam, mari kita langsung saja menuju ke paparan materi yang akan disampaikan Bapak Ismail Bahanan SPD sebagai guru di SMPN 1 Darussolah Jember ya Pak. Jambe Sari, Untuk waktu Darussolah, presentasi. Bondowoso. Oh, nggih, mohon maaf nggih Bondowoso nggih. Nggih. Monggo Pak, untuk waktunya saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Ibu moderator, Ibu Tati Setiawati atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Instruktur Bapak Sriwono sebagai fasilitasi dalam kegiatan aksi pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Leli Novia, Ibu Miss Nopi dari Universitas Negeri Makassar. Selamat malam kepada Malam juga Pak. host, dan selamat malam kepada semua antecedent peserta Vicon pada malam hari ini. Saat ini Selamat saya malam akan Bapak. ingin menyampaikan paparan pengenalan pengenalan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Nah, materi ini mungkin sudah muncul banyak di YouTube, dan mungkin saya juga di YouTube sudah share beberapa media pembelajaran. Mudah-mudahan nanti dengan mengenalkan GeoGebra ini, para partisipan termasuk nanti setelah di share di YouTube bisa mengikuti apa sih yang dimaksud dengan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran. Banyak hal yang dapat diambil pelajaran pada aplikasi ini, khususnya guru matematika, baik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan ini sangat bermanfaat untuk siswa atau mahasiswa atau guru itu saja untuk mengeksplorasi baik materi, karena materi GeoGebra ini merupakan materi secara khusus yang dikembangkan oleh sebuah website gratis. Nanti dapat diunduh melalui website yang saya akan tunjukkan nanti melalui webnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti bisa menginstalasi dan memasang pada laptop, dan mungkin juga nanti pada HP Android juga bisa dipasang, karena sangat membantu sekali baik untuk siswa ataupun guru untuk memberikan materi melalui aplikasi ini. Baik, mungkin saya akan perkenalkan langsung dulu. Nanti ada dua bagian yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pengenalan GeoGebra, siapa penemunya, kemudian bagaimana cara menginstalasinya, dan termasuk nanti kita akan mencoba mendemonstrasikan dari menu-menu yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, mungkin akan saya awali dulu. Di dalam malam ini kita akan sekitar 30 menit ke depan kita akan mengenal GeoGebra, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana materi ini dipakai, apa saja menunya, dan akan mencoba saya menggambar, karena ini adalah media gambar grafik. Nanti apa saja yang ada di dalamnya, dan apakah aplikasi ini sudah
menyangkut internasional nanti akan saya tunjukkan. Nah, baik, pertama saya kenalkan dulu apa itu GeoGebra. GeoGebra ini pertama kali dikembangkan oleh seorang yang bernama Markus Honwarter dari Austria. Ini cukup lama saya pakai aplikasi ini, sekitar 2000, mungkin sekitar 2010 sudah ada dan berkembang. Dan GeoGebra ini merupakan kepanjangan atau kependekan dari geometri dan algebra. Jadi GeoGebra itu kepanjangan geometri dan algebra, artinya geometri dan aljabar. Ya, itulah mungkin aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang open source yang dapat dimanfaatkan secara gratis dan dapat dikembangkan oleh pemakainya. Dan setelah diinstal tidak memerlukan install serial number atau hal-hal yang lain karena ini bersifat gratis. Baik, mungkin saya akan langsung dulu sebelum proses bagaimana cara menginstalasi, yaitu tentunya laptop yang tersedia harus terkoneksi dengan internet untuk pertama kali. Setelah itu baru digunakan secara offline. Nah, tampilannya mungkin akan saya tunjukkan dulu sebelum instalasi. Tampilan GeoGebra itu nanti ada beberapa sisi. Sebelah sisi kiri ini ada namanya tampilan aljabar. Kemudian yang tengah ini adalah tampilan 2 dimensi, tampilan grafik. Kemudian yang kanan adalah 3 dimensi. Nanti cukup menarik, akan saya tunjukkan aplikasi ini. Kemudian di bagian atas banyak menu, nanti akan saya tunjukkan lewat demonstrasi. Nah, baik, akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Instalasi GeoGebra ini adalah menggunakan yaitu java.com, yaitu Java Runtime Environment, yang nanti kalau misalkan sebuah laptop yang belum tersedia, maka dia dapat mendownload melalui JRE link http java.com. Tapi biasanya sudah ada kebanyakan laptop yang baru sudah ada Java, sehingga instalasinya cukup langsung di next finish akan terpasang aplikasi tersebut. Kalau nanti setelah di-download akan muncul di layar ini namanya simbolnya GeoGebra. Ini ada lingkaran warna biru, bundaran ada 5. Nah, instalasi GeoGebra ini caranya nanti buka browser pada Google, kemudian diketik aja langsung http www.geogebra.org. Nah, setelah itu akan diarahkan nanti pada GeoGebra Freemat, yaitu GeoGebra Classic dan seterusnya. Nah, baik, mungkin saya akan langsung menunjukkan instalasinya lewat Google. Kalau saya buka di Google, nah di sini Google, di atas sendiri mungkin bisa diketik langsung www.geogebra. Nah, di sini sudah muncul www.geogebra, lalu kita enter, nanti akan kita mencari aplikasi yang akan di-download. Kita mencarinya nanti adalah di sini unduh aplikasi, karena ini sudah berbahasa Indonesia. Kalau nanti berbahasa Inggris, nanti ya di sini ada app download ya. Karena saya ubah pakai bahasa Indonesia, maka unduh aplikasi. Di sini sudah ada beberapa aplikasi yang dapat download secara gratis, baik untuk iOS, Android, Windows, kemudian Mac, kemudian Chromebook dan Linux. Jadi sudah disiapkan semuanya. Nah, untuk kalkulator grafik ini sudah terpasang biasanya di Android. Kalau di Play Store diketik aja kalkulator grafik, nanti diunduh akan ada namanya untuk dia 2 dimensinya ini. Sedangkan untuk 3 dimensi nanti kalau di Play Store kita ketik kalkulator 3D ya. Sedangkan untuk yang ini untuk 2 dimensi juga ada di Play Store. Kemudian GeoGebra Classic 6 ini bisa dilakukan secara pengembangan dari Classic 5 yang dapat dipakai secara online nanti. Sedangkan yang AR ini adalah untuk 3 dimensi, jadi dengan memotret lapangan, benda-benda tertentu, nanti
bisa digunakan handphone, dia akan menunjukkan mengukur jarak langsung dari handphone. Nah, saat ini kita akan belajar menginstal sebuah aplikasi GeoGebra yang klasik 5 ya. Nanti boleh yang menggunakan yang klasik 6. Caranya langsung aja diklik unduh, nanti diarahkan langsung saja di start. Nah, di sini menggunakan IDM ya. Ini filenya kecil sekali, 64,981 MB. Ya, proses nanti sampai finish karena saya sudah ada, saya cukupkan proses instalasi tanpa menginstal. Nanti silakan dicari di open folder di mana Bapak Ibu peserta Vicon menyimpan unduhan ini. Langsung saja klik 2 kali, langsung next, kemudian langsung saja sampai finish. Nanti akan muncul langsung di desktop, yaitu GeoGebra klasik 5. Ini kita tunggu sekian menit, kira-kira ini 9 menit ya. Mungkin anggap saja sudah finish. Saya pause aja, anggap sudah finish karena waktunya mungkin di Bapak Ibu yang bertugas waktunya cukup malam, di waktu Indonesia bagian tengah sudah menunjukkan hampir jam 10 ini Bu ya. Iya Pak. Oh iya ya. Ya mungkin agak saya percepat Bu ya. Setelah di-download nanti diinstal. Setelah terinstall klik 2 kali akan muncul di desktop yang namanya GeoGebra. Nah, baik, mungkin di PowerPoint saya tunjukkan dulu. Menu-menunya tidak usah, nanti mungkin bisa di-share, bisa dibaca langsung. Nanti saya akan tunjukkan beberapa keunikan dan hal-hal yang menarik. Nah, ini sebuah contoh tampilan satu dengan kisi-kisi. Artinya aplikasi ini menampakkan yaitu sumbu koordinat, dan ini biasanya Bapak Ibu guru khususnya mungkin SD SMP masih membuat peta menggunakan menggaris yang cukup lama, sehingga mungkin dengan aplikasi ini sudah terbantu, papan petanya sudah disiapkan secara menggunakan proyektor, termasuk sumbu koordinat juga cukup mudah dipakai. Kemudian tampilan yang lain yang cukup menarik, ini bisa digambar, diubah, ini adalah berupa JPG nanti. Bisa juga berupa aplikasi namanya GIF karena dia adalah 3 dimensi. Kemudian di sana juga ada nanti bersifat interaktif. Nah, di sini sudah saya buat, nanti akan saya bagi lewat YouTube karena cukup banyak file ini. Kemarin sudah saya tampilkan di YouTube, yaitu keliling dan luas dan panjang diagonal persegi panjang, itu interaktif. Mungkin saya demonstrasikan langsung aplikasi GeoGebra-nya. Saya coba buka dulu GeoGebra, kita tunggu sejenak. Nah, ini aplikasi ini tanpa serial number dan bisa diupdate setiap waktu, gratis. Nah, tampilan awal di ruas kiri ini ada tampilan aljabar ini. Apakah partisipan dapat melihat layar screen saya? Ya, bisa Pak. Oh, tampak ya? Bapak Ibu yang lain gimana? Bisa. Oh, bisa. Baik ya. Bapak Ibu, pertama kali GeoGebra ini ditampilkan, ini sangat menarik sekali untuk siswa, dan Bapak Ibu cukup menggunakan proyektor, siswa dapat memegang layarnya, menunjukkan secara langsung. Di sini ada sumbu koordinat, nah sering dipakai di SD juga ada, dan ini bisa digeser-geser. Ini dapat digeser-geser. Kemudian di bawah ini ada masukan, input dan seterusnya. Tapi yang saya tunjukkan adalah sederhana dengan menggunakan menu. Di sebelah kiri ini ada tampilan aljabar. Mungkin di dalam matematika ini adalah sebagai kunci jawaban. Kalau Bapak Ibu guru menggunakan, kuncinya ada di sini aljabarnya. Kemudian untuk 3 dimensi, di sini nanti tinggal menampilkan, di sini ada tampilan diarahkan ke 3 dimensi ya. Mungkin saya akan tunjukkan menggunakan langsung 3 dimensi Bu ya. Nah, di paling kanan akan tampil untuk 3 dimensi. 3 dimensi ini dapat diputar-putar di sini menggunakan rotasi ini. Dirotasikan, bisa diputar-putar. Jadi kalau kita menggambar sebuah bangun ruang,
bisa muter-muter, nanti bisa dilihat bawah atas, dan mungkin bisa dibuka gambar jaring-jaringnya. Mungkin akan saya peragakan langsung contoh menggambar bangun datar saja. Mungkin koordinat, karena ini adalah SMP dianggap sudah bisa. Koordinat itu artinya ada 4 sumbu, bisa diletakkan langsung di sini, ada titik baru, tinggal diletakkan di sini. Kalau kita letakkan di sini 2,3, maka akan muncul di sini sebuah titik yang di sebelah kiri di aljabarnya 2,3. Kalau kita letakkan titik lagi di sini, misalkan 4 di 4, B adalah terletak 0,4 dan seterusnya. Kalau kita letakkan titik di sini, maka titik ini akan ditunjukkan oleh aljabar negatif 4,1. Kalau diletakkan di sini, dia akan menunjukkan negatif 2,3. Nah, titik ini juga bisa ditampilkan langsung agar menempel. Di sini sudah ada pengaturan. Setiap melakukan perubahan pada konstruksi harus kita lakukan dengan cara pindah. Kemudian ini adalah tampilan grafik. Kemudian titik A ini akan ditunjukkan langsung. Nah, di sini sudah muncul A2,3. Mungkin bisa ditempel dengan cara mengubah di sini nama dan nilai. Nah, di sini nama dan nilai bisa diklik di sini satu persatu mungkin. Sebenarnya tanpa satu persatu juga ada, karena tadi pada awalnya kita tidak men-setting. Seharusnya ada setting. Di sini ada tampilan. Kalau di tampilan nanti ada menunya, ada opsi, pada opsi pelabelan namanya. Otomatis ada titik baru saja. Nanti diatur di sini. Kemudian bahasa juga ada pengaturan. Kita menggunakan aplikasi ini dari berbagai negara akan berubah sendiri. Cukup unik. Fontnya juga mungkin kurang besar, bisa diperbesar. Sini fontnya sudah agak besar. Kemudian di sini ada perpotongan garis lengkap sekali. Kemudian menggambar garis, ruas garis, juga menunya ada, garis tegak lurus, sejajar, lengkap sekali. Termasuk bangun datar ada poligon. Poligon ini artinya segitiga, segi 4 dan seterusnya. Sedangkan di sini segi n beraturan, cukup banyak. Lingkaran, jangka juga lengkap. Lingkaran, hiperbola. Nah, ini cukup menarik. Terus bisa dapat menemukan sudut yang dibentuk kalau saat kita gambar. Dapat menemukan juga jarak atau panjang dari sebuah garis. Luasnya juga bisa dicari. Kemiringan garis dan fungsi, termasuk statistika. Di sini juga ada uji statistik, juga lengkap sekali. Kemudian ada pencerminan. Kemudian dapat bersikap interaktif. Di kanan ini adalah pengaturan, geser. Jadi kalau kita akan menggeser benda, kita klik geser tampilan. Jadi nanti ini bisa digeser. Kalau yang mau di kanan yang digeser, caranya diklik dulu di daerah sini dulu, baru kita geser. Nah, ini bisa digeser-geser ini. Nah, baik, saya tunjukkan satu persatu. Mungkin langsung saja saya membuat gambar yang namanya kubus. Nah, ini mungkin semuanya bisa melihat tampilan. Nanti akan saya hapus dulu grafik yang ada di sini dengan cara diklik titiknya di del, diklik satu-satu del, satu-satu lagi del. Nah, titiknya sudah hilang. Di sini D masih ada del karena tadi kena klik di daerah sini. Kemudian saya akan kosongkan sumbu ini agar tampak lebih luas kosong. Kemudian tampilannya akan diatur lebih lanjut pada tampilan grafik di sini agar nanti ini namanya berbentuk tampilan semesta. Artinya kita membuat lebih luas. Kemudian ditunjukkan ini artinya ditunjukkan, tapi di sini tidak kita pakai ya, karena ini navigasi, tampilannya tidak berfungsi ya. Mungkin saya tutup saja langsung di sini. Nah ya, tertutup tadi. Nah, baik, saya akan mencoba
menggambar kubus. Nah, kubus cara menggambarnya yang mudah, kita akan meletakkan pada bidang yang tengah ini yang namanya alas. Alasnya kita buat misalkan berbentuk persegi dengan ukuran 4 cm kali 4 cm. Caranya diklik poligon, kemudian kita klik di sini mungkin di A, kemudian ditarik ke arah sini B, kemudian ke atas C, ke kiri D, kembali lagi ke A. Nah, di ruas kanan tampilan layar 3 dimensi telah tampak, yaitu alas. Nah, dengan alas berbentuk persegi, maka kita bisa langsung membuat kubus dengan cara klik lebih awal di daerah tampilan 3D-nya, diklik daerah sini. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan menu lain yang ada di layar, karena tadi kalau saya klik di daerah 2 dimensi, dia akan sembunyi di sini. Karena kita akan menggambar 3 dimensi, kliknya di tampilan 3D daerah sini kira-kira. Kemudian akan muncul di sini beberapa menu 3 dimensi. Ada piramida, prisma, kemudian kerucut, kemudian tabung, kemudian nanti jaring-jaringnya juga bisa dibuat. Kemudian termasuk menghitung jarak garis-garisnya, luas sisinya, termasuk volumenya. Mungkin saya langsung tunjukkan, saya akan membuat prisma yang di sini ada prisma yang berbentuk paten, artinya kita meletakkan titik, tapi yang di sini kita yang bisa menentukan tingginya. Langsung diklik aja, paksa ke prisma, kemudian klik daerah alas ini. Nah, akan muncul ketinggiannya akan diisi berapa. Karena alasnya berupa persegi, di sini kita memperagakan membuat kubus, maka tingginya langsung saya isi 4. Lalu oke. Nah, di bagian kanan telah tampil sebuah kubus dengan ukuran 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau ingin kita putar, ini langsung klik rotasikan. Jadi gambar ini bisa diputar. Nah, cukup menarik ya. Setelah diputar, mungkin bisa kita menunjukkan luas bawahnya berapa. Kalau kita hitung cara mencari luas alas ini, langsung saja kita tadi alasnya adalah ABCD. Nah, di sini alasnya ABCD. Kita putar dulu ke sini. Kemudian cari di sini dekat sudut luas. Langsung klik aja luas. Nah, luasnya 16. Karena 4 kali 4 16. Nah, bagaimana sisi atas? Kita putar juga di sini. Kita tentukan luasnya, klik juga. Nah, juga 16. Kita putar sisi tegaknya. Sini ada 4. Tinggal kita putar. Kita putar satu persatu. Juga 16. Kemudian putar lagi di sini. 16. Putar lagi ke arah sini. 16. Yang keempat kita putar lagi di sini 16. Nah, berarti ada 6 sisi kubus yang luasnya sama, tinggal nanti dijumlahkan saja. Mungkin anak-anak sudah belajar proses penjumlahan. Nah, bagaimana cara mencari volume? Kalau ini diputar-putar sudah kelihatan. Volume dapat dilihat dengan cara klik pada tempat tadi, sudut ini tadi, volume, kemudian diklik atasnya, nanti akan muncul volumenya. Di sini akan muncul 64. Nah, aduh, kena geser. Nah, ini tingginya kena geser. Oke, saya undo aja. Nah, di sini sembunyi. Kalau saya klik, nah biar tidak sembunyi mungkin bisa dilihat itu. Nah, volumenya off 64. Kalau di ruas kiri tampil aljabar, di sini sudah muncul 64 juga. Ya, kemudian luas alasnya 1 2 3 4 5, ini kurang 1 yang diklik mungkin 6 ini. 1 2 3 4 5 6. Sudah muncul ada 6 sisi yang luasnya sama. Dari sini prisma, sebuah contoh kubus ini kita bisa membuat jaring-jaring. Caranya diklik di daerah sini, ada net, ini bahasa Inggris, net itu jaring-jaring. Diklik aja di sini. Nah, jaring-jaringnya akan muncul.
Nah, muncul kalau kita putar, ini bisa dilihat jaring-jaringnya cukup menarik. Dan bisa dibuka tutup. Cara buka tutupnya di sini ada yang namanya slider. Kita tutup, kita buka. Nah, bisa diputar-putar. Nah, ini bawahnya. Dan bisa warnanya diubah-ubah juga. Tinggal kita klik aja warnanya di sini. Karena kubus itu warnanya sama, berarti jangan dibuat warna-warni. Tapi bisa juga dibuat warna. Caranya tinggal klik di sini. Tinggal diklik. Nah, ini tertutup oleh tulisan ini. Warnanya bisa diubah-ubah. Nah, ini contoh membuat kubus. Nah, gambar ini dapat digeser-geser. Kita kalau ingin membuat prisma, mungkin kalau ini alas, kita geser jadi begini. Ini gambarnya jadi prisma. Nah, ini jadi prisma yang alasnya jadi segitiga. Nah, tinggal digeser begini. Nah, ini bisa buka tutup. Jadi prisma bisa digeser ya karena segi 4. Mungkin ini salah satu contoh membuat gambar menggunakan GeoGebra. Mungkin gambar ini diperlukan keterampilan khusus untuk Bapak Ibu guru partisipan, terkhususnya guru matematika, untuk sering berlatih. Mungkin paparan saya yang singkat ini dapat membantu sebagai pencerahan. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu GeoGebra. Nah, di sini sudah banyak menu yang dapat ditunjukkan. Untuk membuat gambar baru, sebelum membuat baru, gambar ini mungkin kita simpan, mungkin bisa kita ambil potret, taruh di Word atau di PowerPoint juga bisa, ya. Dan bisa dijadikan GIF karena nanti ini bisa bergerak-gerak. Kalau kita belum selesai membuatnya, mungkin kita simpan dulu. Caranya diklik berkas, kemudian simpan, diberi nama misalkan kubus, ya. Filenya berbentuk GGB. Nah, ini kalau berbentuk GGB, maka komputer yang bisa membuka adalah sebuah komputer yang sudah ada aplikasi GeoGebra. Kita simpan di mana kita menyimpan, ya kan, di sini simpan. Sudah kita simpan. Kalau ini mau dirubah menjadi JPEG juga bisa dengan cara di screen. Di sini juga mengekspor. Nah, di sini ada PNG, IPS, bisa ke dalam HTML dan seterusnya. Tampilan sebagai animasi. Kalau mau dipotret tinggal di clipboard aja ini, di clipboard. Diklip, nanti pasti di tempat yang kita tentukan. Nah, banyak sekali. Buat tabung juga banyak. Di sini sudah tersedia sekali. Di sini banyak sekali, tinggal kita melihat konsep yang ada secara mendasar. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang tidak sempat membuat sendiri bisa mengeksplor di website, ya. Mungkin sementara sampai sini. Kalau mengeksplor sampai di website, di sini sudah banyak orang-orang yang telah membuat, artinya sumber daya kelas, dan bisa membuat grup seperti Edmodo. Banyak di sini kita bisa membuat grup sebenarnya. Grup belajar khusus matematika dalam bentuk geometri. Sini bisa gabung dengan kode tertentu. Ya, ini kita tidak jauh menjelaskan sampai sana. Tapi sekarang yang terakhir, mungkin Bapak Ibu partisipan atau guru, sebagai guru atau siswa, mungkin tidak sempat membuat, bisa mencari di sini materi. Kalau kita kembali ke rumah, mungkin di sini ada tampilan yang ditunjukkan pilihan sumber daya. Ini tampilannya banyak. Kalau kita mau mencari sendiri, Ibu tinggal mencarinya di sini, sumber daya kelas. Sumber daya kelas di sini. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa kekhususan, ada aritmatika, geometri, trigonometri, kalkulus, probabilitas. Ini adalah termasuk
uji Z, uji T dan sebagainya muncul di sini. Algebra, fungsi, statistik. Nah, lengkap sekali. Kalau diklik matematika banyak. Mungkin kita terkait dengan geometri, kita cari geometri. Kita klik aja di sini geometri, misalkan geometri, diklik atau boleh diketik di sini. Nah, kalau kita geometri muncul banyak sekali di sini beberapa materi, fraktal, sudut, kemudian konstruksi, vektor, garis, koordinat, kemudian pecahan nanti di sini juga banyak. Kalau kita mau mencari langsung di sini, mungkin saya ingin mencari tentang volume kubus. Volume kubus tinggal diketik di browser kubus. Tidak sempat membuat, kita cari. Nanti ada yang bersifat interaktif, dinamis dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa yang setelah membuat. Di sini ada Nirwan Abdul Wahid. Jadi mungkin sedunia guru-guru atau siswa banyak yang membuat di sini. Kita cari yang terkait dengan volume kubus. Mungkin langsung di atas saja kita pilih ini. Ya, ini mungkin mendasar. Nah, ini kalau ini volume kubus, ya. Mungkin di sini kalau kita pilih yang kubus di sini. Nah, kita klik. Nanti akan kita gunakan materi ini bisa diselipkan baik di blog, di website kita, WordPress dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar yang bisa dipakai tanpa membuat. Cukup menarik sebenarnya. Nah, di sini saya contohkan. Di sini contoh. Ini adalah aplikasi yang bisa di-download sebenarnya. Kita bisa langsung secara online kita pakai. Misalkan ada kubus, kita ingin melihat rusuknya. Rusuknya itu di sini ada berapa? Di paling kanan sudah ada keterangan. Tinggal kita checklist ini. Rusuk mana saja yang ditunjukkan oleh AD. Nah, AD itu adalah berarti garis yang warna merah. Terus AB diklik. Berarti ini adalah rusuk-rusuk alas. Sudah muncul di sini. Tempat kita gunakan. Berarti ada 12 rusuk pada kubus. Titik sudut, diklik aja titik sudut. Oh, titik sudutnya adalah yang mana? Oh, yang ABCD. Kemudian yang disebut dengan bidang. Nah, diklik bidang. Oh, bidangnya ada ini. ABFE. Nah, dicentang aja. Jadi bisa kita satu persatu bisa melihat, oh ada 6 bidang. Diagonal ruang. Oh, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini diagonal ruang. Kalau kita hapus, caranya dikembali klik. Diagonal sisi. Nah, ini sisi. Sisi itu artinya dari pinggir ke pinggir sisi. Mungkin ini salah satu contoh cara mencari aplikasi GeoGebra yang sudah jadi untuk Bapak Ibu, baik guru maupun siswa bisa mencari tergantung materinya. Cukup banyak. Tergantung kebutuhannya. Ya. Nah, mungkin cara mencarinya saya kira cukup jelas. Dan mungkin yang terakhir lagi, aplikasi ini dapat tanpa di-download bisa dilakukan dengan cara online. Nah, di sini sudah ada di sini. Dapatkan alat online gratis tanpa harus menginstal. Jadi kalau mau online langsung di sini bisa juga kita mulai. Jadi kalau tidak mau menginstal tapi secara online bisa diklik yang online. Nanti tampilannya bisa ditunjukkan. Ya, karena loading mungkin cukup saya batalkan saja. Nah, mungkin sementara penjelasan tentang GeoGebra sampai di sini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan. Mungkin saya tutup dulu sebelum tanya jawab. Nanti kita diskusi lagi melalui tanya jawab. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang mungkin masih cukup sulit dilihat oleh orang yang mungkin bukan orang matematika, tapi insya Allah dengan mencoba punya kemauan baik guru yang selain matematika insya Allah bisa dicoba dan mungkin bisa digunakan untuk anak-anak kita atau putri kita untuk belajar lebih banyak tentang materi matematika secara detail melalui aplikasi ini. Sementara itu saja saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang tidak jelas atau terlalu cepat dari penyampaian saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ismail yang sudah memberikan pemaparan materi yang begitu menarik menurut saya, meskipun terus terang saya orang yang awam matematika, tapi betul lihat paparan Bapak mengenai aplikasi GeoGebra ini, jadi ingin kembali ke masa lalu ketika belajar matematika, mungkin lebih apa ya, lebih real begitu ya Pak ya, dengan adanya aplikasi ini yang bersifat 3 dimensi, kemudian interaktif dan lain sebagainya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di room ini, kami ucapkan terima kasih. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, meskipun tadi kata Pak. Misalkan ya, karena membuat bangun datar itu tidak perlu sumbu XY, ini kan tidak perlu. Mungkin bisa kita hapus dulu. Caranya diklik, pindah, kemudian di sini sumbunya kita buang. Nah, tidak usah ditampilkan. Kemudian untuk membuat segi 4 atau persegi yang bisa berubah-ubah dengan cara namanya slider. Yang pertama kita menggunakan masukan. Ini mungkin di bawah kelihatan Bu masukan ya. Iya kelihatan. Nah, kita ketik aja misalkan persegi itu sisinya sama. Kita pakai huruf A saja sudah. A kecil diketik di input ini A. Kemudian kita buat misalkan perseginya 3 dulu aja. Panjang sisinya 3 enter. Nah, di sini sudah ada 3 ya sebagai alat nanti untuk melakukan perubahan pada namanya slider. Nah, caranya slider ini kita atur dulu sebelum merubah dengan cara klik kanan properties. Ya, di sini akan tampak, di sini tertutup oleh ini tulisan ini ya. Lalu, nah, di sini kita akan merubah dulu. Kenapa? Karena ada bilangan negatif yang namanya luncuran. Karena bangun datar itu tidak ada yang sisinya negatif, mungkin sisinya bisa saja 0, mulai 0 dan maksimumnya angkanya terserah ya. Mungkin kita buat 1000 sampai angka terbanyak boleh. Kita contoh saja 1 juta dan seterusnya ya. Ini artinya kemudian dibuat tetap acak. Terus ini ada kecepatan naiknya nanti 1 akan saya geser lagi ke sini, naiknya 1 diisi. Ini pengaturan dulu namanya ya, pengaturan. Oke, saya close aja. Ini sudah slider ini bergerak mulai 0 sampai 1 juta. Berarti kita bisa membuat persegi yang panjang sisinya 1 juta. Kalau kita buat lebih, nanti caranya klik kanan lagi, kita properties, kita ubah seperti tadi. Nah, mungkin ini pengaturan pertama. Kemudian untuk membuat ini namanya slider, agar perseginya itu dapat berubah-ubah dengan cara slider itu menggeser. Pertama kita membuat namanya rusuk ruas garis dengan panjang tetap. Nah, di sini warna merah, artinya nanti bisa berubah-ubah. Caranya klik dulu di awal, misalkan di sini. Nah, nanti ada pertanyaan di sini. Panjangnya mau diisi berapa? Kalau kita isi 4 dengan angka kita sendiri, maka tidak akan bergerak. Tapi yang harus diisi adalah huruf A ini. Karena slidernya adalah A. Oke. Nah, sini ini rusuknya sudah jadi. Karena persegi kita buat lagi 4. Kita klik di B lagi. Kita isi A, kita klik lagi, isi A, karena perlu 4 sisi, 1, 2, 3, buat lagi di sini A. Oke. Nah, keempat sisi ini kita hubungkan dulu agar bentuk persegi. Mungkin caranya dari sini kita putar, ditarik sini. Kita bentuk persegi dulu. Nah, ini yang kita putar begini. Ini diperlukan ketepatan di dalam menggeser sampai benar-benar persegi. Nah, ini mungkin jadi persegi, ini harus pas. Nah, kalau sudah begini, baru kita menempelkan sebuah poligon agar berbentuk persegi. Karena nanti persegi inilah yang akan berubah-ubah tergantung slider. Nah,
Ini perseginya sudah jadi. Kita klik pindah dulu, warnanya biar menarik, kita klik. Kemudian kita pilih warna lain, misalkan warna ini. Ini ada geseran untuk mempertebal. Nah, bagus ini. Kemudian petanya di sini sudah ada peta-peta kecil. Kalau ingin peta-peta besar, kita caranya atur dulu di properties. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada pengaturan peta. Tampilkan atau boleh saja lewat klik kanan boleh. Atau tetap aja begini dulu tidak apa-apa sementara. Kemudian kita akan melakukan perubahan dengan cara berubah-ubah. Kalau tadi kan panjangnya ini adalah 3. Coba kita beri tanda dengan panjang 3. Langsung saja klik di sini. Nah, ini ada 3 ini. Jadi angkanya 3. Angkanya 3. 3 ini panjangnya 3. Kalau diklik di tengah, ini akan menunjukkan keliling. Kok tidak tampak? Karena tadi apa namanya tertutup oleh gambar ini. Kalau kita klik ini mungkin bisa kelihatan dulu kelilingnya 12. Karena 3 3 3 12. Kita tutup dulu mungkin biar gambarnya lebih bagus dengan cara pengatur warna ini. Nah, setelah itu agar panjangnya berubah-ubah 3 3 3 ini karena ada slider ini yang warnanya biru berarti aktif, sedangkan yang bulatannya masih putih ini adalah belum aktif. Kita klik aja sehingga di sini muncul namanya slider. Slider inilah yang harus kita geser dengan cara sedikit-sedikit. Karena di sini terkecil 3, 0, paling kanan adalah 1 juta. Sehingga harus bisa hati-hati gini. Nah, gini aja. Nah, ini tak terlalu keras ya. Nah, ini agak tidak kelihatan kan. Nah, gini gesernya sedikit-sedikit. Agak susah ya. Nah, agar nanti kelihatan, saya akan membuat namanya input. Namanya input, sisinya mau diisi berapa. Nah, diisi. Ini artinya panjang sisi sama dengan berapa. Kita arahkan ke slider. A-nya 0 tadi. Nah, setelah itu kita oke, baru nanti ini bisa diisi. Angkanya misalkan 3 kembali lagi. Nah, kalau isi 4, dia akan berubah. Kelilingnya adalah 4, 4, 4, 4. Kalau kita isi 6, nah gambarnya akan berubah-ubah. Nah, ini gambarnya berubah. Jadi slider ini berfungsi untuk bisa membuat masukan. Kalau panjang sisinya 8, nah nanti bisa interaktif, anak-anak bisa menghitung ada berapa peta. Sini 8, 8, 8. Peta besarnya ada 8, ini artinya berarti ada 22. Nanti kita akan belajar lebih jauh di pengaturan-pengaturan tertentu. Kalau keliling sudah bisa ditunjukkan, anak-anak kan tinggal mencoba. Coba anak-anak dihitung panjang sisinya 7. Jangan di enter dulu. Anak-anak disuruh menghitung. Tadi menggunakan eksplorasi. Kalau 7, 7-nya ada 4 kali 28. Coba cocokkan dengan gambar. Berarti 77 berarti 28. Ini termasuk keliling. Untuk menunjukkan luas, tinggal diklik aja di sini. Di sini luas sudah ada. Nah, 49, 7 kali 7 49. Mungkin sementara itu Bapak Ibu peserta pasti atau yang bertanya penjelasan saya tentang slider. Ya, terima kasih Pak Ismail atas penjelasannya. Ibu Misi sudah cukupkah? Ya, monggo barangkali ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya selanjutnya. Kalau seandainya tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup untuk presentasi dan tanya jawab kali ini, dan akan kembali waktu kepada host kita yaitu Miss Novi. Monggo Miss Novi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini menyempatkan waktunya. Monggo Miss Novi. Terima kasih sekali sudah menjadi presenter pada malam kali ini. Terima kasih atas bantuannya. Miss Novi juga terima kasih. Miss Novi, halo. Ya Bu, halo. Nggih,
sudah selesai Bu sesi tanya jawabnya. Monggo saya kembalikan ke Miss Novi. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Ibu moderator kita yang sudah membantu jalannya diskusi kita pada hari ini. Kepada Ibu Tati Setiawati, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada presenter kita, Bapak Ismail Bahanan, SPD dari SMPN 1 Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dengan pemaparan materinya pengenalan GeoGebra dalam pembelajaran matematika, yang ternyata GeoGebra ini adalah salah satu platform seperti Google Classroom, Edmodo, Psikologi, tapi dia lebih spesifiknya lagi di matematika. Terima kasih banyak Pak untuk paparannya, menambah pengetahuan kepada kami semua yang ada di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang turut hadir di video conference pada hari ini. Ada mahasiswa, ada guru, ada dosen, sangat bervariasi. Terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak instruktur kita, Bapak Waho, dan juga kepada Aksi dan juga Samisanov. Sampai jumpa di video conference berikutnya, di acara berikutnya tentu saja, di kegiatan berikutnya, karena ini adalah hari terakhir pengumpulan tugas. Saya Lenovia sebagai host pamit dan sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam.